Episode dimulai dengan Akang Ahem meminta kepada Mbeb Gopi untuk memijit punggungnya. Lalu Mbeb Gopi pun memulai berdiri tepat di belakang Akang Ahem. Dan si Akang Ahem pun mulai membuka bajunya dan menunjukkan bagian yang sakitnya kepada si Mbeb Gopi. Lalu Gopi pun terlihat sangat ragu-ragu untuk menempelkan tangannya ke punggung Akang Ahem. Lalu selanjutnya Mbeb Gopi pun mulai memijit Akang Ahem. Sementara itu Akang Ahem pun langsung memegang tangan Mbeb Gopi untuk menunjukkan bagian mana yang sakitnya. Lalu Mbeb Gopi pun yang dipegang tangannya oleh Akang Ahem merasa tidak leluasa untuk memijit si Akang Ahem. Lalu si Akang Ahem pun mulai melepaskan tangannya sambil menoleh ke Mbeb Gopi. Dan karena melihat si Mbeb Gopi merasa tidak nyaman dipegang tangannya sambil memijit. Dan selanjutnya Mbeb Gopi pun mulai memijit punggung Akang Ahem sampai merasa lega setelah dipijit si cantik Mbeb Gopi. Lalu Akang Ahem pun merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Gopi dan merasa badannya enakan. Lalu selanjutnya si Akang Ahem pun mengambil laptopnya lalu menyuruh Mbeb Gopi untuk menyimpannya. Lalu setelah Gopi menyimpan laptopnya di suatu tempat, si Akang Ahem pun ancang-ancang mau merebahkan badannya untuk tiduran. Lalu si Mbeb Gopi pun menyadari melihat si Akang Ahem terlihat kesusahan. Lalu Mbeb Gopi pun mengambilkan bantal dan meletakkan di belakang punggung Akang Ahem supaya nyaman. Lalu Mbeb Gopi pun melamun sejenak memikirkan momen-momen romantis di kasur dengan Akang Ahem. Lalu di adegan selanjutnya Jigar sedang berbicara dengan si nenek sambil melihat Rasi dengan Gopi. Lalu Jigar pun mengolok-olok si nenek. Namun tetapi si nenek pun malah bertanya kepada Jigar kapan akan memberikan cucu kepada nenek. Sementara Rasi pun mendengar pertanyaan si nenek. Lalu Jigar pun tersipu malu. Lalu Gopi pun terlihat senyum-senyum ketika si nenek lagi asik berbicara. Lalu Akang Ahem pun melewat dan si nenek memanggil Akang Ahem dan langsung bertanya kepada Akang Ahem kapan memberi cucu kepada nenek. Lalu si Mbeb Gopi pun tersipu malu dan berbicara kepada Gopi dan Rasi bahwa sesudah dari kantor akan bertemu di kuil. Lalu di adegan selanjutnya Urmila di rumahnya sedang mengerjakan sesuatu. Lalu Urmila pun memanggil Kinjal dan menyuruh Kinjal untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Lalu Kinjal pun menolak perintah Urmila dan Urmila pun sendiri membuka pintu dan ternyata tamunya itu adalah tetangga sendiri. Lalu tetangganya itu membawa 2 orang gadis untuk meminta berkah kepada Kinjal dan bertanya apakah benar Kinjal punya keanehan. Sedangkan di adegan lain terlihat Kokila dan Hetal meminta berkah kepada nenek. Mereka harus berbagi pekerjaan bersama. Lalu Hetal pun menyuruh Kokila untuk menjaga kuilnya. Lalu Hetal pun menyuruh Rasi untuk membuat tali puja. Lalu Rasi pun menjawab Hetal bahwa akan mengerjakan dengan Gopi. Akan tetapi Gopi tidak merespon Rasi. Lalu selanjutnya Hetal pun berbicara kepada Gopi. Lalu Gopi pun langsung menjawab
Hetal bahwa ia akan mengerjakan untuk Hetal. Lalu di adegan selanjutnya, tetangga Urmila mengatakan kepada Urmila bahwa Kinjal memiliki kekuatan super. Lalu Urmila pun berkata Kinjal tertarik pada anaknya, dan Urmila pun akan memanggil Kinjal. Lalu di adegan lain terlihat Gopi sedang mempersiapkan puja tali. Lalu Rasi pun berbicara kepada Gopi dan bertanya tentang bunga yang tersisa, akan tetapi Gopi tidak merespon Rasi. Lalu Rasi pun kembali bertanya kepada Gopi, akan tetapi Gopi pun malah pergi dari situ. Lalu selanjutnya Rasi pun menelpon Urmila, akan tetapi Urmila tidak menjawab telepon dari Rasi. Lalu Urmila pun pergi ke kamar Kinjal. Lalu Urmila pun berbicara kepada Kinjal bahwa tetangganya mengatakan kepada Kinjal bahwa kamu punya kekuatan super, sehingga tetangga itu membawa 2 orang gadis dan meminta berkah agar putri tetangga bisa menikah. Lalu Kinjal pun mulai bertanya dan berkata, "Aku sama sekali tidak benar." Sementara Urmila melarang Kinjal untuk berkata jujur dan mengambil manfaat dari kebodohan mereka agar bisa mendapatkan uang. Lalu akhirnya Urmila pun berkata kepada tetangganya, "Pulanglah dan datanglah ke sini pada malam hari." Dan Urmila pun merasa senang dan senyum-senyum dan mulai punya ide. Lalu selanjutnya Kokila melihat Rasi berdiri tanpa pekerjaan apapun, dan Kokila pun menegur Rasi dan memberi pekerjaan kepada Rasi untuk membeli manisan. Dan Rasi pun bertanya berapa banyak manisan yang harus dibeli. Kokila pun memberitahu Rasi. Sementara dari kejauhan Hetal pun memanggil Kokila, dan Kokila pun langsung menemui Hetal. Dan Rasi pun merasa bingung karena tak jelas berapa banyak manisan yang harus dibeli.